Halo, selamat sore teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Ya, sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman ya, karena sudah terlalu lama tidak mengupload, dikarenakan ada suatu pekerjaan ya yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi untuk yang menanyakan kelanjutan dari ceritanya Tito, kali ini saya akan menghadirkan kembali ya di channel Modal Nikah Cerpen, karena saat ini sudah melewati batas hukuman atau teguran, jadi boleh mengupload kembali. Seperti biasanya setelah ceritanya Tito itu tayang, saya akan melanjutkan kembali cerita dari Bona ya teman-teman, karena kedua cerita tersebut saya rasa masih memiliki peminat yang bisa dikatakan seimbang jika saya lihat dari berbagai komen yang teman-teman telah berikan. Ya, seperti biasa saya akan memberikan beberapa ulasan ya atau cuplikan dalam alur ceritanya kali ini. Meskipun di videonya itu sudah tertera tulisan yang sangat jelas, tapi karena ini demi menghindari yang namanya konten berulang, jadi saya akan sedikit memberikan cuplikan alur ceritanya ya, supaya berbeda dengan video yang lainnya. Setelah Tito pulang ke rumahnya, dia pun emosi ya teman-teman. Tito itu emosi kepada ibunya. Akhirnya dia pun berani mengungkapkan segala hal yang telah ibunya lakukan sama Rama maupun kepada tiga lelaki tersebut. Dan ibunya Tito pun merasa terkaget atau terkejut dengan bentakan yang Tito berikan. Dan ibunya pun hanya bisa menangis sambil kepalanya itu tertunduk. Mungkin ibunya sedang menyesali semua kesalahannya. Tito pun mengungkapkan bahwa dirinya malu ya sama kelakuan ibunya tersebut. Dan ibunya pun mengatakan bahwa dia khilaf.
Terus mengenai 3 laki-laki itu, ibunya pun menjelaskan bahwasanya dia itu tidak kenal sama mereka bertiga. Ibunya Tito pun melakukan itu untuk melindungi Tito ya, karena mereka mau mengancam melakukan sesuatu tindakan kepada Tito kalau ibunya itu tidak ngelakuin keinginan ketiga pria tersebut. Salah satu laki-laki tersebut itu ada yang namanya Taufan ya. Dia pun sebenarnya teman baiknya bapaknya Tito, sekaligus manajer keuangan di perusahaan yang bapaknya Tito pimpin. Tapi Taufan akhirnya berkhianat kepada bapaknya Tito. Dia sudah menggelapkan uang perusahaan dan ketahuan sama bapaknya Tito. Karena gak terima, dia pun dipecat ya. Akhirnya Taufan pun dengan keputusan itu dia menaruh dendam dan bakal membuat celaka keluarga dari bapaknya Tito. Tito pun cuma terdiam mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh ibunya tersebut. Dalam diam, Tito pun mencoba menimbang-nimbang untuk perkara yang satu itu. Dan walaupun berat, sepertinya Tito tetap harus memaafkannya. Tito tidak melihat kebohongan dari matanya. Bisa dikatakan kalau itu adalah sebuah musibah. Tito tak patut menghakiminya untuk itu. Wajah Tito masih menunjukkan kemarahan. Hatinya mengeras lagi. Sekarang Tito memang menerima alasan tentang hubungan ibunya dengan ketiga lelaki tersebut. Tapi bagaimana dengan hubungannya dengan Rama? Ibunya Tito masih belum mampu untuk menjawabnya. Lalu di tengah luapan emosi tersebut, Tito pun mengeluarkan kata-kata benci ya kepada ibunya dengan suara yang lirih. Ibunya pun kaget dengan kata-kata yang telah keluar dari mulut Tito tersebut. Ibunya Tito pun menangis sejadi-jadinya sambil berucap bahwa dia gak bakal ngelakuin itu semua sama Rama lagi. Ibunya pun berjanji. Tito pun bergeming ya, tak menggubris kata-kata yang telah ibunya katakan tadi. Tiba-tiba tangan ibunya Tito itu meraih tangannya Tito dan menamparkan ke wajahnya sendiri. Tito pun yang terkejut dengan tindakannya refleks menahan tangannya agar tak mengenai wajah ibunya. Namun ibunya terus saja memaksa agar Tito memukulnya.
Tito pun jadi tidak tega melihatnya. Ibunya menangis sejadi-jadinya, seakan ingin mencurahkan segala emosinya. Tito pun benar-benar tak sanggup melihat keadaan ibunya yang seperti ini. Sudah tidak ada lagi alasan bagi Tito untuk menahan pendiriannya. Ibunya sudah sangat menyesal. Lalu Tito pun turun dari ranjang, lalu memeluk ibunya seerat mungkin, sambil mengatakan bahwasanya Tito sudah memaafkan ibunya. Sepertinya kata-kata yang Tito tadi ucapkan memang sangat menusuk hati ibunya. Harusnya Tito sadar akan ucapannya. Tito sudah melupakan pesan dari Kak Dina agar membicarakan semua ini baik-baik dengan ibunya. Tapi Tito malah terbawa emosi. Kini Tito baru paham akan apa yang dikatakan oleh Kak Dina. Tito tak boleh memusuhi ibunya sendiri, apalagi menghardiknya. Ibunya adalah orang yang telah melahirkan dengan susah payah. Sudah sepatutnya Tito menjadi anak yang terbaik baginya. Jika Tito sudah menjadi anak yang baik di mata ibunya, pastilah ibunya akan mengerti dan mendengarkan kata-kata Tito. Tito sungguh menyesal karena sudah memperlakukannya dengan buruk. Beberapa saat telah berlalu, mereka begitu menikmati pelukan. Rasanya benar-benar damai. Nafas ibunya Tito sudah mulai teratur. Saking tenangnya dia dalam pelukan Tito, dia terasa seperti sedang tertidur. Lalu Tito pun menanyakan kepada ibunya ya, untuk memecahkan keheningan. Menanyakan apakah ibunya sudah makan apa belum. Ibunya pun menjawab bahwasanya dia belum makan karena dari siang tadi belum masak. Akhirnya Tito pun mengajak ibunya untuk makan karena dia tadi membawa lauk pauk ya, yang dikasih oleh Bunda Aini. Tito pun menemani ibunya makan dengan lahapnya. Sesekali mereka berdua saling tatap dan tersenyum satu sama lain. Ibunya Tito sempat menawarkan untuk makan juga, tapi Tito tolak karena dia rasa masih kenyang. Dan Tito pikir lauk pemberian Bunda Aini juga tidak akan habis hingga besok pagi. Di sela-sela acara makan, ibunya Tito mempertanyakan perkara panggilan Bunda yang masih menggantung itu. Tito hanya menjawab kalau Bunda Aini sendirilah yang ingin dipanggil seperti itu. Dia merasa lebih senang jika dipanggil demikian. Lalu Tito pun bertanya balik kepada sang ibu tentang kebenaran Bunda Aini yang selalu memberi ASI saat Tito kecil.
tentang kebenaran bahwa dia adalah ibunya Tito juga. Ibunya Tito pun tersenyum sambil mengiyakan. Rupanya ibunya sengaja menyimpan rahasia kecil itu selama ini agar Tito tidak menganggap Bunda Aini terlalu dekat layaknya ibunya sendiri. Ibunya Tito ingin Tito lebih tahu diri akan status mereka dan ingin menghormati keluarga mereka dengan cara yang lain. Ibunya pun ingin Tito sadar bahwa walaupun keluarga mereka dan keluarga Bunda Aini itu punya hubungan yang erat, Tito masih tidak cukup pantas untuk memanggil Bunda Aini dengan sebutan itu. Lagi pula dulu ayah Rama masih ada, tidak mungkin ibunya membeberkan rahasia itu pada Tito. Bayangkan saja jika ibunya keceplosan menceritakan hal itu pada Rama, lalu kemudian sampai ke telinga ayahnya, bisa-bisa malah akan muncul hal lain yang tidak diinginkan. Tito pun hanya bisa terdiam dan memaklumi penjelasan dari ibunya. Cukup pelik memang untuk anak seusianya Tito yang masih polos untuk mengetahui perkara seperti itu. Terkadang Tito terlalu antusias untuk hal-hal yang memang belum dia ketahui. Namun Tito hanya berpikir bahwa dia perlu tahu tanpa memikirkan apakah itu baik atau buruk dan apakah itu layak disampaikan atau tidak. Mungkin Tito hanya terlalu sakit hati pada yang sudah dilakukan oleh ibunya dan betapa bencinya jika dia dibohongi. Tito pun hanya ingin apapun terlihat jelas tanpa ada yang ditutupi lagi. Ya teman-teman, mungkin untuk cuplikan saya akhiri sampai di sini ya. Kalau ingin cerita jelasnya silahkan teman-teman menyaksikan sampai selesai. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan. Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas, dan terima kasih.